Halo semua, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu software aplikasi namanya EKTS. Digunakan untuk simulasi rangkaian elektromekanik. Jadi seperti kontaktor atau motor gitu ya. Lebih umumnya lebih khusus ke mereka. Jadi mensimulasikan tentang logika kontaktor dengan yang dikendalikan motor atau yang lain-lain. Kalian bisa download di webnya EKTS, vepa.com/ekts ini. Di sini tinggal di-download, kemudian install. Softwarenya ringan, kecil, sederhana, dan sangat membantu sekali untuk mensimulasikan tentang lampu gitu ya, motor, forward reverse, start delta, kemudian timernya juga. Nah, apa saja yang ada di EKTS ketika kita pertama buka EKTS, tampilannya akan seperti ini, kosong. Di sini ada shortcut, beberapa shortcut. Ini new untuk membuat file baru, kemudian open untuk membuka file yang sudah pernah kita buat, ini untuk save, kemudian ini untuk delete kalau untuk delete komponen. Ini nanti akan muncul merah ketika ada yang kita select. Kemudian bisa kita print juga gambar kita. Kemudian ini adalah library yang akan kita butuhkan nanti. Jadi semua komponen ada di sini. Terus ini ada elemen yang sudah kita gunakan. Ini enggak pernah kita pakai. Kita hidden saja. Kemudian ini ada tombol play atau run ketika mau mensimulasikan. Ini jika seperti ini berarti dia sedang run. Ini kita stop. Ini shortcutnya. Di dalam tab ribbonnya sendiri ini cukup sedikit. Jadi ini seperti yang tadi ada di shortcut, kemudian ada edit, select di select, kemudian ada Windows, bahasa, library yang sudah kita pilih, list use element tadi, print, sederhana. Kecuali yang edit ini tidak ada di ini, kita untuk menambahkan keterangan gitu ya. Double klik tinggal kita kasih nama gitu ya. Intro EKTS. Nah, seperti ini. Kalau delete tinggal klik kanan, edit atau remove gitu ya. Nah, tentang komponen yang akan kita gunakan bisa kita munculkan di library nih, shortcutnya ada. Ada 4 komponen utama, kelompok ya. Ini adalah power supply, kita menggunakan AC, jadi tidak ada supply DC di sini. Jadi 3 fasa. Nah, ini ada displaynya, tampilannya akan seperti ini. Kalau kita mau mengambilnya, tinggal kita double klik, maka akan muncul di pojok kiri atas ini. Ini adalah sumber RST 3 fasa. Kemudian ada sumber yang terpisah, L1, L2, L3, RST ya, kemudian dan netral. Untuk 3 fasa kita nggak ada netral di sini, jadi kita perlu menambahkan netral sendiri jika diperlukan. Ini untuk sumbernya. Kemudian komponen, ada beberapa komponen di sini. Secara garis besar dia adalah saklar gitu ya. Hanya saklar, kemudian ada kontaktor, ada lampu. Kita lihat, ini saklar double pull, 3 pull double state switch. Jadi ada 3 pull double state, masing-masing pull ada on, normally on, dan normally close-nya. Normally open, normally close gitu ya. Ada 3. Ini untuk yang single switch. Dia 3 juga seperti ini. Coba kita munculkan. Nah, dia akan seperti ini. Dia masing-masing komponen nanti akan disediakan 3 titik kiri atas ini. Ini bisa kita namakan, tinggal kita double klik gitu. Kita kasih nama switch 1, S1. Tuh. Ini misal kita kasih nama source. Terus sumber. Oh ya, nama ini hanya dibatasi 5 karakter saja. Jadi tidak bisa lebih dari tidak bisa lebih dari itu. Source RC kita singkat saja. Atau bisa kita hapus juga nggak apa-apa. Kemudian ada lampu. Ini isinya ada limit switch.
ada limit switch 2 pole, ada normally close kontak. Ini kontak digunakan untuk relay, ada 4 di sini. Normally close ada 2, normally open ada 2. Ini juga sama. Masing-masing yang normally itu ada yang single, ada yang triple. Ada timer off delay, kemudian ada on delay, ada start button, stop button. Start ini saklarnya dalam bentuk button, jadi sekali tekan. Bukan seperti saklar biasa, bukan saklar toggle yang kita on kan akan on terus ketika kita lepas. Jadi ini push button, kita tekan on, ketika tangan kita lepas, dia akan off. Ini ada start button. Kemudian ada two way button, jadi push button yang memiliki dua state gitu ya. Satunya normally open, satunya lagi normally close. Ketika kita tekan, yang open jadi close, yang close jadi open. Nah, ini komponen yang digunakan di sini. Kemudian induction motor ada single phase sama 3 fasa. Nah, seperti ini. Ini induction motor yang biasa, sudah ada kapasitor di dalamnya. Kemudian ada single phase induction motor dengan centrifugal switch. Jadi ketika dia nyala, kapasitor akan lepas gitu ya. Kemudian ada 3 fasa, ada 2 jenis 3 fasa. Yang pertama ini untuk koneksi star delta. Jadi di dalam motor itu ada input dan output. Input 3 fasa, output 3 fasa. Sebenarnya bukan input output, cuma sepasang gitu ya. Di motor aktual bisa kalian perhatikan. Jadi ada 3 biasanya UVW namanya, kemudian ini XYZ gitu ya. Kemudian motor 3 fasa yang satu hanya memiliki 3 pole UVW saja. Pole yang tadi muncul di motor ini, di induction motor yang ini sudah terhubung di dalamnya, bisa koneksi delta ataupun star. Jadi 3. Kemudian ada sistem. Sistem ini diberi 3 contoh sistem. Contoh ya. Jadi kita bisa menggunakan itu, tapi ini nggak pernah dipakai. Jarang. Kalau mau pakai silakan. Kita coba buat simulasi sederhana. Kita coba menyalakan lampu gitu ya. Kita coba menyalakan lampu. Kita sudah ada lampu, sudah ada saklar, kita tinggal butuh power supply-nya. Kita pakai satu fasa saja. Bisa pilih L1, L2 atau L3 salah satu. Dan tentu saja kita butuh netral. Yang ini kita hapus dulu. Hapus bisa menggunakan delete atau kita hapus menggunakan delete yang ada di shortcut ini. Cara menghubungkan sangat sederhana saja. Jadi di sini akan muncul, jika kita dekatkan kursor kita akan muncul tanda ini. Tinggal kita klik tahan, akan berwarna biru tandanya. Setelah kita tahan, ini akan menghasilkan wire yang akan kita sambungkan ke lampu. Tunggu sampai ada node seperti ini berarti terhubung. Seperti ini. Kemudian output dari lampu kita hubungkan ke saklar, dari saklar ke netral. Nah, seperti ini, biasa saja. Kita simulasikan, kita play, kita run, kita tekan. Nah, ini tandanya aktif. Jadi ketika warnanya, ini saya tahan ya, ini saya tahan, saya lepas, dia mati. Jadi klik saya tahan, saya lepas, mati. Nah, warna magenta ini menunjukkan dia sedang aktif. Kita bisa merubah warna-warna itu. Kita stop dulu. Warna lampu ya maksudnya. Nah, ini ada pilihan warna. Kita bisa pilih blue gitu misal. Ketika kita run, nah lampu akan menyala biru. Simulasi ini cukup sederhana, tidak banyak komponen yang bisa kita gunakan. Sederhana sekali untuk elektromekanik. Jadi sangat membantu buat kalian jika ingin melakukan instalasi motor, terutama kendali motor, forward reverse, start delta, dan sebagainya dengan timer gitu ya. Bisa menggunakan ini, sederhana, ringan, dan bermanfaat sekali. Kita coba menggunakan 2 lampu nih secara paralel. Jadi kita hubungkan seperti tadi. Nah, menghubungkan dengan wire yang lain
tinggal kita dekatkan, nanti akan muncul dimanapun. Ketika sudah muncul node seperti ini berarti sudah siap kita lepas. Nah, tandanya akan seperti ini. Ini juga sama. Kita paralelkan ke sini. Kita cari wire yang bisa dihubungkan. Seperti ini ya. Jadi yang ada nodenya seperti ini, node seperti ini, itu berarti terhubung. Kalau tidak ada, berarti dia tidak terhubung. Seperti ini ada crossing di sini, tapi tidak ada node-nya, berarti dia tidak terhubung. Nah, seperti itu. Kita simulasikan, kita tahan, nyala. Kita coba timer. Mana timer tadi? Nah, ini. Kita pakai salah satu on delay boleh, off delay juga boleh. Double klik. Mana dia? Oh, sorry, belum di stop. Double klik, nah ini akan keluar. Kita coba paralelkan juga dengan switch yang sama ya. Kita hubungkan dengan ini. Yang ini kita hubungkan dengan ini. Nah, di sini ada 0. Ini adalah kita mau timernya berapa lama. Seingat saya ini dalam satuan second. Kita coba 5 ya. Ingat saya satuan second. Nanti coba kita running. Nah, ya dalam second. 0. Ketika 0 baru dia akan aktif. Jadi ini saya tahan, ketika 0 dia akan aktif. Ketika saya lepas dia akan reset. Timer ini kan ada kontaknya biasanya. Jadi ada kontak, ada switch yang tergantung dengan timer. Kita ambil dari kontak ini. Bisa normally close yang isi 3 atau isi 1 atau normally open. Kita coba dua-duanya. Jadi kita ambil yang close ini, oh sorry, belum, kita stop lagi. Jadi yang close ini kita ambil dan yang open kita ambil 1. Ini contoh ya. Ini bisa kita kasih nama timer 1. Kemudian kontak ini juga perlu kita kasih nama, karena jika kita menggunakan timer lebih dari 1, kalau tidak dikasih nama ini, misal kita ambil timer lagi. Timer. Misal kita kasih nama dia timer 2. Dengan waktu 3 detik. Nah, ini bisa kita pilih namanya, kontak. Ada timer 1, timer 2. Ini adalah muncul ketika sudah kita buat yang di timernya ini. Bukan hanya timer, kita menambahkan kontak juga perlu memberi nama terlebih dahulu si kontak tersebut atau timer tersebut. Baru nanti kontak ini akan muncul pilihannya. Dia akan ikut ke komponen yang mana gitu. Ini anggap kita ambil T1. Kemudian ini kita kasih nama T2. Oke. Nah, di sini kalau kita menggunakan timer langsung muncul otomatis waktu yang tersetting berapa lama. Ini kita coba hubungkan saja di sini, kita paralel. Kita coba-coba ya ini ya. Kita run simulasi. Ketika saya tekan, semuanya bekerja seperti biasanya. Nah, T2 aktif setelah 3 detik, yang tadinya open jadi close, yang tadinya close jadi open. Aktif dia ya. Nah, ini saya lepas. Ini harus ditahan karena dia sifatnya push button, jadi mouse saya tahan ini. Bekerja, baru kemudian T1 bekerja. Ini simulasi yang sangat membantu sekali, sederhana dan sangat membantu. Sekali lagi, ini sangat sederhana dan sangat membantu. Oke, menu-menunya hanya sedikit. Nanti kita akan coba beberapa rangkaian menggunakan timer, menggunakan motor, menggunakan kontaktor. Kita coba ya nanti. Untuk perkenalan cukup sampai di sini. Silakan dicoba. Terima kasih.